Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 7 kelas 10 PPLGA akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Dava selaku pemilik percetakan Nur Grafika. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Saya Dias Muhammad Firmansyah, absen 13. Saya Dani Suara Naika Indrasata, absen 11. Saya Anung Satya Adi Wicaksono, nomor absen 17. Dan teman kami yang sebagai kameramen yaitu Bayu Adi Setiawan, absen 9. Baik, kami di sini sudah bersama dengan Bapak Dava Yeah. selaku pemilik dari percetakan Nur Grafika. Baik Bapak, kami di sini izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengenai tugas P5 kami. Baik, yang pertama, di percetakan Nur Grafika ini pemilik industrinya siapa Pak? Saya sendiri. Baik, berarti dengan Bapak Dava selaku pemilik industri. Ya, Baik. Kemudian nomor 2, dalam kegiatan operasional di industri ini, yang terlibat dalam industri ini bisa dijelaskan Pak? Mungkin dari karyawannya, kemudian ada beberapa dan mungkin bisa dijabarkan Pak. Oh ya, untuk dari karyawan di sini ada 10 karyawan. Yang untuk di bagian cetak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang. Dan yang 5 sebagainya itu di bagian finishing. Jadi nanti prosesnya itu berawal dari file dulu. File bisa dari Corel, bisa dari PDF. Nanti itu file itu diproses. Nah, file itu diproses nanti dibagi, ya nanti prosesnya ada namanya pemisahan warna. Baik. Pemisahan warna itu ya dibuat CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Nah itu nanti namanya di plat. Nanti sebelum dicetak itu ada namanya plat kota itu. Nah dari plat itu nanti masuk mesin. Nanti mesin cetak itu, nanti prosesnya ya nanti bisa saya jabarkan lagi. Nah setelah dari proses cetak itu nanti di finishing, biasanya kalau buku di finishingnya dijilid dulu, habis itu di staples atau dipotong atau di bending, itu ada macam-macam lah, tergantung mintanya konsumen bagaimana. Baik Pak. Baik, kemudian untuk nomor 3, apa saja bahan yang dibutuhkan dalam industri ini Pak? Kalau bahan tentu saja dari kertas. Kertas kan ada macam-macam, mungkin ada HVS, ada karton, ada duplek. Tuh, yang kertas yang paling pokok itu kertas. Yang kedua, bahannya itu tinta. Tinta itu bukan tinta-tinta seperti print-print itu beda. Ini tintanya tinta offset, jadi mungkin kekentalannya berbeda dari tinta print. Terus yang ketiga itu ada plat. Plat ya itu bahan pokok juga, soalnya nggak dapat nggak bisa nyetak gitu loh. Dari itu 3 itu. Kalau buku nanti masih ada bahan. Kalau buku nanti bahan bakunya ada staples, ada lem, terus ada plastik juga. Kalau untuk bahan baku untuk pembuatan kertas nanti ada kertas. Ya kertasnya terserah, biasanya ivory atau duplek. Terus tinta, ada plastik laminasi juga. Ya. Jadi di sini biasanya kayak nyetak buku, nyetak majalah, nyetak kardus, nyetak brosur, atau packaging, itu bisa. Oke, pertanyaan yang keempat, ini kami ada pertanyaan yaitu berapa modal dan keuntungan yang didapat dalam industri percetakan ini Pak? Itu modal dalam artian modal buku atau gimana? Oke, modal buku Pak untuk. Oke. Kalau untuk modal buku biasanya kan kalau buku itu isinya 5, itu nanti satu remnya kan dapat harga 50.000. Untuk biasanya modal bahan bakunya saja itu kalau untuk buku oplah 1.000 ya, itu bahan bakunya itu
500.000 untuk kertasnya. Itu belum plat sama ongkos cetaknya. Biasanya ongkos cetaknya itu 10.000, jadi modalnya itu 1 juta untuk oplah 1.000. Lah untuk keuntungannya biasanya kita naikkan 25%. Nah 25% dari 1.000 kan 250, itu udah untung. Dan selanjutnya pertanyaan yang kelima, apa saja faktor pendukung berjalannya industri percetakan ini dengan baik? Ya kalau untuk faktor pendukung industri percetakan ini ya paling utama itu karyawan. Oke. Ya mungkin karyawannya pada semangat kerja nih, apa on time datang dalam pekerjaan. Mungkin yang paling utama ya itu sih, karyawannya on time itu. Karena itu biasanya kalau di industri percetakan itu yang dikejar itu waktunya, semakin cepat semakin lebih baik. Itu. Nah untuk faktor keduanya itu dari bahan baku yang tersedia. Gitu. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang ke-6, yaitu apa saja hambatan dalam operasional industri dan juga caranya menghadapi hambatan tersebut, Pak. Untuk hambatan ya, untuk sekarang ini mungkin semua percetakan sudah merasakan. Untuk hambatannya itu yaitu di digitalisasi, karena di era digitalisasi ini buku-buku berkurang, dari brosur-brosur juga berkurang. Sekarang kan udah lebih enak lewat WA, tinggal brosur undangan atau apalah itu. Kalau buku tinggal download PDF kan lebih enak, makanya itu hambatannya di percetakan nih itu karena faktor digitalisasi. Kalau untuk menanggulangi hambatan tersebut ya dari kita sendiri, mungkin kalau dari kita sendiri ya itu dengan cara menggunakan digitalisasi tersebut ya, mungkin promosinya lewat TikTok atau promosinya lewat Instagram itu untuk menjangkau yang lebih lebar, jadi nggak di daerah sini-sini saja lah. Terus nanti bisa kan di sini juga pembuatan packaging. Nah packaging itu bisa saya jual, mungkin saya jual di Facebook lah atau jual di Shopee lah. Itu cara menanggulanginya. Baik, mungkin cukup dari kami Pak untuk pertanyaan. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dava atas partisipasinya dalam wawancara kali ini. Kemudian kami kelompok 7 dari kelas 10 PPLGA izin mengucapkan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.